Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aang Ridwan mengajak pada seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, terkhusus keluarga besar atau Sivitas Akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk bisa sedekah, like, komen, share, juga subscribe untuk channel YouTube Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Insya Allah setiap like, share, komen, juga subscribe dari jamaah untuk Masjid UIN Bandung akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengulas sedikit tentang, walaupun kemarin sudah Isra Mi'raj, tapi ada satu bahasan yang ingin saya sampaikan tentang ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat itu diawali dengan tasbih subhanalladzi. Itu sebetulnya subhanallah, itu subhanallah, maha suci zat. Cuman di situ Allahnya itu diterjemahkan dengan yang memperjalankan hambanya. Nah, subhanallah di situ ingin menyampaikan bahwa memperjalankan Muhammad dari Mekah ke Madinah lalu ke Sidratul Muntaha itu tidak akan pernah ada kekuatan manapun yang akan bisa menandinginya. Jadi sejak lama Allah sudah meyakinkan kita bahwa kekuatannya tetap yang tertinggi, walaupun masa itu masih masa teknologi seadanya. Jadi sampai kapanpun, sampai akhir zaman, tidak akan ada yang mampu menyamai atau memecahkan rekor perjalanan itu. Walaupun sekarang seluruh antariksa dikerahkan, maka itu tidak akan mampu. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah kalimat tasbihnya. Kalimat tasbih itu sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi at-tahuru satrul iman wat tasbihu tamlaul mizan, bahwasanya berwudu atau bersuci itu setengah dari iman, dan tasbih itu memenuhi timbangan. Artinya tasbih ini adalah tauhid, akidah. Akidah menjadi tiket kita untuk bisa diakui secara utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwahnya adalah ketika kita habis sholat bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu artinya yang harus kita bayangkan adalah bahwa tiada Tuhan selain Allah, tidak boleh ada kemusyrikan terhadap Allah, sehingga ketika kita berzikir di habis sholat subhanallah, 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 yang ada di pikiran kita, paradigma berpikir kita atau pesan yang ada di dalam otak untuk disambungkan ke dalam hati kita adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari segala kemusyrikan, maha suci Allah dari kekuatan manapun yang bisa menyerupainya. Jadi itu menjadi sangat penting untuk mempola pikiran dan hati kita. Jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jika itu dilakukan, bahwasanya
tasbih yang kita ucapkan baik setelah sholat atau di luar sholat, dan pikiran kita mengesahkan Allah, menjauhkan dari kemusyrikan, membuang, maka insya Allah di dalam keseharian kita maka banyak perubahan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu akan terus menjadi esa di dalam benak dan sanubari kita. Di dalam tasbih kita juga akan merasakan kehusuan. Maka tasbih-tasbih yang ada di dalam Al-Quran itu maupun di dalam hadis selalu itu adalah kaitannya dengan tawakal. Maka di ayat kedua dari surah Al-Isra itu wala tattakhidhu min dunihi wakila, jangan bertawakal kepada selain Allah, jangan mengambil selain Allah wakil. Maka konsep bertawakalnya artinya kalau sudah dilakukan ya udah terserah Allah mau digimanain keputusannya. Nah itu baru enak. Jadi apapun keputusannya, apapun takdirnya, hati kita menerima. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk UIN kita ini kan berlabelkan Islam, maka tasbih kita tidak boleh sama lagi dengan tasbih orang yang tidak berlabelkan Islam. Harus lebih hebat. Maka tidak boleh lagi kita sama tasbih kita dengan orang yang tidak belajar agama. Karena ayyukum ahsanu amala yang dituntut itu. Siapa yang paling hebat amalannya? Nah, kita mempopulerkan, memproklamasikan kita Islam, Universitas Islam Negeri. Maka Islamnya harus di amalan, bukan di perkataan. Maka salah satunya adalah pesan dari subhanalladzi asra bi abdi adalah tasbih kita setelah sholat itu harus penuh dengan pikiran kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu, maka Allah akan jauh lebih hadir di dalam hati kita dan tindakan kita. Itu saja barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.